wabarakatuh. Saya Mahmudah Ihsan Saputri, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika kelas PM2A dengan NIM 20080560006 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang iman kepada hari akhir dan takdir serta aplikasinya dalam kehidupan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Tauhid dan Akhlak Tasawuf. Iman kepada hari akhir. Apa itu iman kepada hari akhir? Secara bahasa atau secara etimologi, iman sendiri berarti meyakini, percaya, atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, iman berarti membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Dari pengertian iman tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa iman kepada hari akhir yaitu percaya, meyakini, dan membenarkan bahwa suatu saat nanti seluruh alam semesta dan isinya akan hancur, dan kemudian ada kehidupan yang kekal yaitu akhirat. Hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua. Satu, kiamat sughra atau kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sughra atau kiamat kecil adalah suatu peristiwa yang menggambarkan sebagian kecil kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, yang berupa rusaknya sebagian makhluk hidup maupun lingkungan. Contohnya, gunung meletus, kematian, gempa bumi, banjir, tsunami, dan sebagainya. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar adalah suatu peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dengan semua isinya, serta berakhirnya seluruh kehidupan makhluk di alam semesta dan berlanjut ke kehidupan yang kekal yaitu kehidupan di akhirat. Adapun dalil nakli tentang terjadinya hari akhir atau hari kiamat terdapat dalam Quran Surat An-Naml ayat 87 yang artinya, "Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di bumi, di langit, dan segala yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Quran Surat An-Naml ayat 87. Gambaran hari akhir atau hari kiamat diterangkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, bumi diguncangkan sekuat-kuatnya hingga mengeluarkan isi yang dikandungnya. Hal ini termaktub dalam surat Az-Zalzalah ayat 1-5. Gambaran yang kedua yaitu dalam surat Al-Infitor ayat 1-3, yaitu matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan laut meluap. Kemudian yang ketiga yaitu diterangkan dalam surat Al-Haqqah ayat 14 yang artinya gunung-gunung kemudian pecah berterbangan menjadi pasir. Yang keempat diterangkan dalam surat Al-Luqman ayat 33 yaitu manusia tidak dapat menolong manusia lainnya, bahkan seorang ayah terhadap anaknya sendiri. Tanda-tanda hari akhir. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, tanda-tanda terjadinya hari kiamat sughra atau kiamat kecil yaitu yang pertama, wanita berpakaian tetapi telanjang. Nah, ini sudah banyak terjadi di masyarakat, apalagi di era milenial seperti sekarang ini. Tanda lain dari kiamat sughra atau kiamat kecil yaitu hamba sahaya, perempuan melahirkan tuannya. Kemudian banyak terjadinya kerusakan alam seperti sekarang ini, banyak terjadi banjir, bahkan gunung meletus. Nah, sekarang sudah banyak terjadi. Kemudian semakin meluasnya kebodohan, muncul banyak juga pembunuhan, perzinahan, fitnah, serta minuman keras. Kemudian waktu yang terasa semakin singkat, yang selanjutnya itu berkurangnya jumlah orang baik. Tanda kiamat sughra selanjutnya yaitu maraknya perbuatan riba seperti sekarang ini. Semakin banyak perbuatan riba, semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Kemudian disia-siakannya sebuah amanat dan ilmu agama tidak dianggap penting. Adapun tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa.
Nah, di sini Nabi Isa akan turun dari negeri Syam dan membunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya yaitu turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi yang dapat berbicara, kemudian munculnya asap atau dukhon di timur dan juga barat, dan terjadinya gerhana di timur, barat, dan di Jazirah Arab. Adapun peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir atau hari kiamat, diantaranya yang pertama, Yaumul Barzah atau alam kubur. Nah, Yaumul Barzah ini yaitu masa antara sudah meninggalnya seseorang sampai menunggu datangnya hari kiamat. Nah, diterangkan dalam surat Al-Kahfi ayat 99. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats, yaitu masa dibangkitkan manusia dari alam kubur, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Dalam hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 6. Yang ketiga yaitu Yaumul Mahsyar, yaitu masa dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihisab, yaitu diperhitungkan amal kebaikan dan keburukannya. Dalam hal ini diterangkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 48. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan, yaitu masa diperhitungkannya atau ditimbangnya amal kebaikan dan keburukan manusia. Diterangkan dalam Quran surat Yasin ayat 65. Yang kelima yaitu Sirat atau jembatan. Nah, jembatan ini akan dilewati oleh manusia setelah dihisab dan ditimbang amal kebaikan baik dan buruknya. Di sini akan ditentukan manusia akan masuk neraka atau masuk surga. Yang keenam yaitu surga. Surga adalah tempat balasan bagi orang yang beriman kepada Allah SWT. Nah, di sini diterangkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 23. Kemudian selanjutnya yaitu neraka. Di samping surga ada neraka. Neraka adalah tempat balasan bagi orang yang ingkar kepada Allah SWT. Diterangkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 32. Adapun hikmah dari beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, yang pertama yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan manusia bersikap hati-hati dan dalam hidup di dunia. Yang ketiga, berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia, seperti berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Allah, dan berbuat baik terhadap sesama. Kemudian yang keempat yaitu menyadarkan manusia akan adanya akhir sebagai kehidupan yang kekal bagi manusia. Yang kelima yaitu menyadarkan manusia bahwa kehidupan di hari akhir adalah tujuan setiap manusia yang hidup di dunia. Yang keenam yaitu mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh. Contoh penerapan iman kepada hari akhir adalah yang pertama, berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia, sebab hisab di hari akhir sangat berat. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama, agar tidak tersesat di dunia. Yang ketiga, menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang keempat, bergaul dan memperbanyak pertemanan yang baik dan menghindari pertemanan yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan dosa. Yang kelima yaitu meluruskan niat saat melaksanakan segala sesuatu, hanya semata-mata mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu iman kepada takdir. Apa itu iman kepada takdir? Diketahui bahwa iman adalah meyakini, percaya atau membenarkan. Sedangkan iman kepada takdir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak, ketetapan, dan keputusan atas semua makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi semua kejadian yang menimpa makhluk, baik itu kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk, hidup atau mati, serta kemunculan atau kemusnahan. Semua itu adalah bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun takdir ada dua macam, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa dirubah oleh manusia jika manusia tersebut mau berusaha dan juga berdoa. Misalnya, seseorang miskin bisa berubah menjadi kaya, ingin pintar dirubah dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, dan lain sebagainya. Semua itu harus melewati proses usaha yang keras untuk mencapai semuanya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah
keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, kemudian yang kedua adalah takdir mubrom. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia meskipun sudah berusaha dan tawakal kepada Allah. Contohnya yaitu seperti kematian, jodoh, rezeki, semua itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya, dan tiap-tiap umat memiliki, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula melanjutkannya. Hikmah beriman kepada takdir yang pertama yaitu mendorong manusia untuk memiliki sikap optimisme. Yang kedua yaitu melatih diri untuk lebih bersyukur dan bersabar kepada Allah SWT. Yang ketiga yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selanjutnya yaitu dapat melatih manusia untuk menjadi orang yang giat berusaha, optimis, dan tidak cepat putus asa. Kemudian yang kelima yaitu menghindarkan diri dari sifat sombong. Yang keenam dapat menenangkan jiwa. Contoh penerapan iman kepada takdir yang pertama yaitu tidak pasrah pada takdir, namun tetap berusaha dan berdoa jika ingin mencapai dan meraih tujuan dan keinginan dalam hidup. Yang kedua yaitu tidak banyak mengeluh dan menyalahkan keadaan yang menimpa sesulit apapun itu. Selanjutnya yaitu kurangi insecure dan perbanyak bersyukur. Yang keempat yaitu tidak putus asa dan senantiasa husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah SWT. Yang kelima yaitu selalu bersyukur apabila mendapatkan nikmat dan bersabar apabila mendapatkan musibah. Pangeran Diponegoro pernah berkata, hidup dan mati ada dalam genggaman ilahi. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.